Sama kajian Ahad pagi ini bersama dengan membaca basmalah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Ustaz. Tafadhol Pak Ustaz. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faya ibadallahi usini wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan semua nikmatnya, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua perjuangannya yang mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Kita mengharapkan kebaikan kehidupan kita, akhir kehidupan yang baik pun kelak nanti dipertemukan di akhirat, di waktu, di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini dengan suasana yang mendung, syahdu, sejuk, alhamdulillah. Terus tidak terlalu panas. Mendung berarti tidak terlalu panas. Allah pertemukan kita di tempat ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa, bukan sebuah kebetulan, tapi memang Allah inginkan panjenengan hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita belajar tentang apa yang nanti insyaallah kita akan pelajari dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, tadi disinggung terkait dengan pembukaan manasik haji, ngoten nggih. Dan saya teringat pembahasan terkait dengan haji kemarin yang belum selesai kita bahas, yang hari-hari ini agak tambah anget lagi, Pak. Artinya apa yang kemudian disampaikan dan difatwakan oleh Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi itu menimbulkan banyak reaksi di masyarakat kita. Ada sebagian yang kemudian menarik dana hajinya yang sudah disetorkan. Ada sebagian yang mau berminat untuk daftar kemudian tidak jadi karena ya tadi itu dan lain sebagainya. Bahkan kemudian ada sebagian orang, sebagian jamaahnya beliau ya agak-agak terlalu berani menyebutkan orang-orang yang mendukung program jamaah haji sekarang itu sebagai orang-orang atau ustadz-ustadz yang syubhat. Syubhat ngertos Pak? Syubhat itu tidak jelas. Syubhat itu mboten jelas Pak. Meragukan gitu. Padahal Bapak Ibu sekalian, memang pokok bahasan dari fatwa hajinya Dr. Irwandi Tarmizi itu memang itu pembahasan fikih sekali Pak. Artinya pembahasan fikih itu ijtihad yang beliau sampaikan. Sementara kemudian bagi yang mendukung program haji yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara yang lainnya pun juga memiliki dasar dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Artosipun Bapak Ibu sekalian, panjenengan kita semua sebagai masyarakat ya, tidak perlu kemudian terlalu berlebihan. Wah, ini Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi, beliau memfatwakan haji tidak wajib, berarti
Wah, aku ora tak daftar haji wae ngoten nggih. Yaitu pilihan panjenengan masing-masing tidak apa-apa. Kalau panjenengan menggunakan pendapatnya Dr. Erwandi Tarmizi tidak masalah. Silahkan saja. Tapi jangan kemudian apa? Menyalahkan pendapat yang lain ngoten lho Pak. Ketika panjenengan menggunakan pendapatnya Dr. Erwandi Tarmizi yang menyebutkan haji tidak wajib karena antriannya panjang, karena ada ghorornya, karena ada ribanya, karena ada nopo. Nah, nanti di sini ada satu pembahasan lagi dalam fikih muamalah namanya ijarah mausuf fi dhimmah. Yang itu sebenarnya yang menjadi pokok pembahasannya Pak. Ijarah mausuf fi dhimmah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dados balik melih di pembahasan yang dulu. Bapak Ibu semuanya, jual beli itu ada dua Pak, Bu. Jual beli niku wonten kalih. Wonten jual beli barang, wonten jual beli jasa. Ada jual beli barang, ada jual beli jasa. Ngaten nggih? Jadi jual beli itu ada dua. Satu jual beli barang, satu yang kedua jual beli jasa. Jual beli barang, jelaskan ya, jual beli barang. Panjenengan misalnya punya barang sesuatu apapun ya yang bisa diperjualbelikan, handphone, buku misalnya dan lain sebagainya. Itu namanya jual beli barang. Kalau jual beli jasa, contohnya napa Pak? Napa Pak? Napa? Kurir, tukang ojek, terus kemudian apa lagi? Rental mobil misalnya, kan jual beli jasa kan, yang dijual belikan bukan mobilnya sanes nopo motore tapi jasanya. Itu namanya jual beli jasa. Sementara yang pertama jual beli barang itu jelas. Nah Bapak Ibu sekalian, jual beli barang maupun jual beli jasa itu konsepnya dua. Yang pertama tunai, yang kedua ya angsur ya atau nopo ditangguhkan. Yang pertama tunai, yang kedua kredit atau angsur secara tidak tunai. Jadi jual beli itu ada dua, jual beli barang, jual beli jasa. Dan dari jual beli itu ada dua konsep, jual beli yang sifatnya tunai dan non tunai. Jual beli yang tunai dan non tunai. Jual beli yang tunai itu yang seperti apa? Pripun Pak, Bu? Jual beli yang tunai itu yang seperti apa? Ya langsung bayar kan? Nah itu tunai namanya. Tapi ada jual beli yang tidak tunai. Kalau jual beli yang tunai macam-macam banyak. Ada jual beli yang sifatnya pokok. Al-bai' akadnya bai'un, al-bai' jual beli. Jenengan beli langsung bayar itu tunai namanya kan? Tapi ada jual beli yang sifat pembayarannya napa? Angsur atau bertahap. Angsur atau bertahap. Yang sifatnya angsur atau bertahap. Contohnya apa? Jual beli yang sifatnya angsur atau bertahap. Jual beli salam. Salam. Model jual beli tapi namanya jual beli salam. Model jual beli tapi namanya jual beli salam. Model jual beli tapi namanya jual beli salam. Jual beli salam itu misalnya seperti apa? Jual beli salam itu seperti jual beli pre-order. Pre-order itu jenengan menjual barang atau misalnya panjenengan membeli barang yang barangnya belum ada. Ya, bisa COD nanti pembayarannya kan, atau panjenengan beli online kan barangnya belum ada toh. Nah, ketika panjenengan beli online itu kan jual beli salam. Nanti panjenengan bisa bayar di awal atau di akhir, tapi yang penting syaratnya tunai pembayarannya. Kalau di dalam jual beli salam. Terus
secara dasar bisa dipahami nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Tadi apa? Bahwa jual beli itu ada dua jenis, jual beli barang, jual beli jasa. Jual beli ini konsep pembayarannya ada dua, ada tunai dan non tunai. Baik pada jual beli barang maupun jual beli jasa, itu bisa tunai dan bisa non tunai. Jual beli yang sifatnya tunai macam-macam. Jual beli yang sifatnya non tunai ada jual beli salam, jual beli istisna, ada jual beli murabahah. Murabahah bisa tunai bisa tidak tunai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ijarah, sewa atau jual beli jasa itu juga bisa tunai bisa tidak tunai. Bisa tunai bisa juga tidak tunai. Meskipun nanti kalau dalam pembahasannya ada yang kemudian disebut ijarah mausufil dhimmah, itu sewa menyewa ya, jual beli jasa yang sifatnya tidak tunai. Kalau sewa menyewa yang sifatnya tunai, ijarah al-ain misalnya, panjenengan ketika rental mobil bayarnya tunai, biasanya kan begitu kan, lebih banyak tunai, entah itu dibayarkan di awal maupun dibayarkan di akhir. Tapi kan biasanya dibayarkan di awal. Tunai sudah di awal sekalian, jenengan dapat kontak mobilnya, panjenengan membayar uang sewanya. Itu ijarah al-ain. Sah dalam Islam, sah saja. Tapi misalnya kalau kemudian napa panjenengan sewa menyewa yang tidak tunai, bisa saja. Tidak masalah, boleh-boleh juga. Nah, tapi syaratnya, nah ini ada syaratnya Pak. Jual beli jasa yang tidak tunai maupun yang tunai itu syaratnya nopo? Jelas jasanya, jelas apa yang didapatkan. Nah, sekarang kaitannya dengan haji, dengan pelaksanaan haji. Pelaksanaan haji itu kan jual beli jasa Pak. Jual beli nopo? Jasa. Karena bukan jual beli barang, jenengan nggak beli barang di sana. Tapi jual beli jasa. Jasa nopo? Pelayanan. Maka panjenengan akad dengan pemerintah Indonesia, dengan Kementerian Agama, panjenengan kemudian akad dengan pengelola haji, itu adalah akadnya ijarah, sewa menyewa, jual beli jasa. Panjenengan bayar, panjenengan mendapatkan pelayanan dan lain sebagainya. Nah, tapi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, jual beli jasa itu kan harus jelas nggih kriterianya nggih Pak Bu? Harus jelas kriterianya. Panjenengan bayar segitu mendapatkan apa saja? Itu harus jelas. Kalau tidak jelas gimana? Boleh enggak? Maka di situ mayoritas ada dua pendapat Bapak Ibu sekalian. Jual beli jasa yang dia tunai pembayarannya boleh, dan itu mayoritas menyebutkan boleh hukumnya tunai dan memang mengharuskan untuk tunai. Tapi ada pendapat yang kedua, pendapat yang minoritas, yaitu disampaikan oleh mazhab Hambali, termasuk kemudian yang diadopsi oleh Majma' Fikih Islami, bahwa jual beli jasa yang tidak tunai itu boleh saja. Boleh saja dengan napa? Syarat napa? Menyebutkan kriterianya. Menyebutkan apa? Kriterianya. Nah, panjenengan kula tanglet kalian jenengan. Ketika panjenengan menjalankan haji, kriterianya jelas napa mboten? Panjenengan bayar sekian mendapatkan pelayanan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jelas napa mboten Pak Bu? Jelas napa mboten? Fasilitas yang akan didapatkan jelas tapi tidak pasti. Jelas tapi tidak pasti, Pak. Jelas panjenengan akan mendapatkan fasilitas, ya kan? Fasilitasnya apa? Pesawat terbang ke sana,
ya kan? Tapi pesawat yang digunakan, apakah bisa menjamin nanti pesawatnya adalah Garuda Indonesia? Apakah pesawat yang digunakan pasti nanti Lion Air? Ataukah pesawat yang digunakan pasti adalah Saudi Airlines? Tidak pasti kan? Tapi pasti panjenengan ketika nanti kok bisa tindak ke sana, pasti disiapkan pesawatnya, nggih mboten? Nah, maka kemudian pemerintah pun tidak memastikan bahwa pesawat yang digunakan adalah Garuda Indonesia, adalah apa dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ketika di sana panjenengan mendapatkan hotel misalnya, apakah disebutkan oleh pemerintah Indonesia hotel bintang 5? Hotel bintang 4? Ketika menjalankan haji misalnya, atau umroh lah ngoten nggih, haji atau umroh gitu kan. Ketika kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas tadi, apakah dijelaskan jelas betul dan pasti? Nanti panjenengan dapat napa? Bintang 5, bintang 6, bintang 7, Mahmumet bintang 7. Atau lain sebagainya. Panjenengan akan mendapatkan fasilitas, tapi fasilitasnya tidak bisa dipastikan apa. Maka disinilah yang kemudian menjadi perdebatan para ulama, termasuk yang disampaikan oleh Dr. Erwandi Tarmizi tadi itu, kalau ini akadnya adalah ijarah mausufiz zimmah, maka wajib membayarkan secara tunai. Tapi nek panjenengan atau kita semua haji hari ini ada yang tunai enggak kira-kira? Ada yang tunai enggak, Pak? Enggak ada yang tunai kan? Karena memang pemerintah kita tidak menyediakan yang seperti itu kan? Artinya tidak ada yang tunai itu ya panjenengan bayar DP dulu 25 juta kan ya? Hari ini, tapi kemudian panjenengan akan mendapatkan pelayanan di kemudian hari, entah 20-30 tahun yang akan datang dan lain sebagainya. Artinya pembayaran tidak tunai. Maka ada dua pendapat besar tadi Pak Bu, mayoritas menyebutkan tidak boleh, termasuk di dalamnya adalah Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi mengatakan tidak boleh. Beliau berpendapat bahwa ijarah mausufiz zimmah itu harus tunai. Dan pendapat mayoritas madhab Hambali menyebutkan ijarah mausufiz zimmah, panjenengan membeli jasa yang sudah disebutkan spesifikasi jasanya, tapi pembayarannya boleh tidak tunai. Dan itu yang diadopsi juga oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama untuk melaksanakan pelaksanaan haji. Maka Bapak Ibu sekalian, saya selalu menyampaikan, ini adalah ranah ijtihad fikih. Kalau kemudian, karena gini, saya membaca di beberapa komentar-komentar beberapa ustadz-ustadz yang menjelaskan di sosial media, di YouTube niku Pak Bu, tentang haji boleh meskipun masa tunggunya seperti itu jauh dan lamanya. Itu komentarnya terus kok nopo kanu banget loh Pak, nopo nggih, istilahnya kok kasar banget. Ya disebutkan ini ustadz yang bodoh, tidak tahu dan tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Padahal itu teman saya itu, ustadz yang ngajari niku teman saya dan dia lulusan usul fikih Pak. Jurusannya memang jurusan usul fikih. Dibodoh-bodohkan oleh netizen ngertos nggih Pak? Oleh masyarakat yang mungkin nggak tahu usul fikih itu apa Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apa yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, meskipun ada ghorornya, meskipun ada apa? Ghorornya, jual beli yang ghoror, karena itu kan jual beli, ya Pak, jual beli nggih, karena kita bayar dan kita mendapatkan sesuatu, berupa apa? Berupa barang atau berupa jasa. Nah itu berarti kita jual belinya jual beli jasa, karena kita mendapatkan jasa pelayanan. Ada ghorornya Pak, ada ghorornya. Tapi balik lagi tadi sudah dijelaskan oleh para ulama terkait dengan konsep-konsep itu, dan itu bukan ulama hari ini Pak Bu yang menjelaskan.
Wah itu ngarang ijarah mausufi zimmah paling ulama-ulama sekarang boten Pak. Itu pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, Hanafiyah itu sudah ada sejak dulu. Makanya kemudian mazhab mayoritas menyebutkan ijarah mausufi zimmah dengan konsep panjenengan daftar haji yang seperti sekarang itu konsepnya ijarah mausufi zimmah namanya. Dados pembayarannya itu ditangguhkan, ya, tidak bayar langsung, ditangguhkan. Itu memang ada dua pendapat besar tadi. Pertama mayoritas menyebutkan tidak boleh kecuali dengan apa? Tunai. Tapi pendapat Hambaliyah, mazhab Hambali menyebutkan boleh dengan tunai, dan itu yang dipakai oleh mayoritas di Indonesia dalam pelaksanaan hajinya. Maka apa yang sudah panjenengan lakukan ketika panjenengan sudah mendaftar haji dengan model yang seperti sekarang, pun panjenengan mengamalkan apa yang kemudian difatwakan, diijtihadkan oleh mazhab Hambali Pak Bu, maka panjenengan nggak ngarang. Pemerintah Indonesia itu mboten ngarang Pak, mboten terus kemudian pemerintah Indonesia ini bodoh kabeh sing mengelola agama mengelola pengelolaan haji itu adalah orang yang bodoh nggak ngerti agama, mboten. Karena nopo Bapak Ibu sekalian, karena mereka terutama di Majelis Ulama Indonesia menyebutkan begini fatwanya, dengan pengelolaan haji yang menggunakan ijarah mausufi zimmah niki ada maslahatnya. Wonten napa Pak Bu? Maslahat. Maslahat niku napa? Maslahat niku kesaenan. Ada maslahat dari pengelolaan yang seperti ini Pak Bu. Kenapa? Karena kalau dikelola dengan cara yang seperti ini, nanti ada pembayaran yang ditangguhkan, bayar ada DP-nya dan lain sebagainya. Pemerintah menyiapkan semua spesifikasinya itu, terus kemudian panjenengan bayar DP di awal. Maslahatnya adalah nanti panjenengan atau masyarakat yang umum itu, satu, bisa mengakomodir untuk menunaikan ibadah haji sedanten. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menyiapkan waktu lebih banyak untuk nopo? Untuk manasiknya, untuk kesiapan fisiknya, kesiapan finansialnya dan lain sebagainya, termasuk siap mental dan rohaninya. Itu. Ada maslahatnya di situ Pak Bu. Maka kemudian dengan penerapan tadi model ijarah mausufi zimmah itu dengan jual beli sewa yang sifatnya ditangguhkan dalam penangguhan pembayarannya, tidak tunai, maka kemudian itu mengandung maslahat yang diperbolehkan, dan itu adalah pendapat mazhab Hambali. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, monggo silahkan kembali kepada panjenengan masing-masing. Kalau panjenengan kemudian mau mengikuti mayoritas mazhab, silahkan. Bahwa konsep haji sekarang tidak sesuai dengan syariat karena apa? Ijarah mausufi zimmahnya itu tidak tunai. Monggo silahkan. Tapi satu hal, ampun ngolok-ngoloke sing napa? Sing wau niku. Ampun ngolok-ngoloke sing berbeda pendapat. Kalau kemudian kita mengolok-olok yang berbeda pendapat, kan sama saja kita mengolok-olok pendapatnya Imam Hambali. Sementara beliau itu ulama besar. Kita niku nopo Pak Bu? Ilmune wis mung cetek gitu. Kita itu kan hanya orang biasa, mung sinau tok nggih Pak. Sementara ulama-ulama itu Masya Allah ilmunya itu luar biasa, dibimbing oleh Allah untuk memahami agama ini dengan luar biasa. Kita itu ngikut, monggo panjenengan derek mana yang panjenengan apa? Sesuai dengan keyakinan dan kemantepan panjenengan, tanpa harus menyalahkan dan tanpa harus napa? Ngolok-ngoloki sing beda. Sepakat nggih Pak Bu? Maka Allahu a'lam bishawab. Mana di antara pendapat yang paling benar? Tentu saja hanya Allah yang tahu tentang pendapat itu, mana yang benar. Apakah kemudian ijarah mausufi zimmah niku wau ya? Itu boleh wajib tunai atau tidak tunai, Allahu a'lam bishawab. Tapi memang ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa tidak tunai pun bisa. Maka Bapak Ibu sekalian,
Demikian terkait dengan pembahasan haji ini. Jadi masyarakat monggolah santai saja Pak. Kalau panjenengan memang pengen mendaftar haji dengan cara yang jalur reguler ataupun yang jalur khusus pun sama. Tidak ada yang pasti Pak. Jalur khusus itu tidak ada yang pasti. Oh masa tunggunya 7 tahun betul. Tapi nggak ada yang pasti. Fasilitasnya nggak ada yang pasti Pak. Coba kalau yang haji khusus masa tunggunya berapa? 7 tahun. 7 tahun itu travel atau kemudian pemerintah itu kan belum booking ke sana, belum booking apa? Untuk tempat hotelnya, untuk kemudian apa? Tiket pesawatnya kan belum booking. Kenapa? Karena nanti maskapai nggak mau di booking. Ini ya saya booking tapi untuk 7 tahun yang akan datang. Pihak hotel juga nggak mau Pak. Maka tidak ada yang pasti di situ terkait fasilitas yang diberikan, tapi insya Allah mesti diberikan fasilitas gitu. Maka kemudian panjenengan kalau umroh, kalau biasanya di haji jarang dituliskan keterangannya hotel bintang 4 atau setaraf misalnya gitu. Tapi kalau umroh panjenengan mesti wonten kados ngoten Pak Bu. Nggih kan? Wonten apa? Flyere, wonten info niku share-sharane. Mesti keterangannya adalah bintang 3 atau setaraf. Artinya tidak bisa dipastikan bintang 3-nya itu mereknya nopo. Apakah hotel Zam-Zam Tower atau hotel-hotel yang lainnya yang misalnya bagus-bagus, misalnya bintang 5 atau apapun itu nggak bisa dipastikan. Hanya kemudian dikasih keterangan bintang 3 terus setaraf misalnya ngoten. Itu artinya memang tidak bisa dipastikan. Tapi boleh enggak? Boleh saja. Karena tadi ada pendapat mazhab Hambali yang menyatakan boleh menggunakan ijarah mausufiz zimmah dengan cara tidak tunai. Tapi biasanya kalau umroh lebih seringnya tunai nggih Pak Bu? Lebih seringnya tunai. Meskipun ada juga travel umroh yang biasanya mematok DP di awal, tapi pelunasan boleh ketika sebulan sebelum berangkat atau berapa hari sebelum berangkat. Wonten mboten? Ada. Bahkan mungkin banyak yang begitu nggih Pak, travel umroh itu. Banyak yang begitu. Saya beberapa punya kawan yang travel umroh itu mesti begitu. Misalnya DP 5 juta, pelunasan 1 bulan sebelum pemberangkatan, itu kan berarti tidak tunai pembayarannya Pak. Karena ketika panjenengan DP itu sudah terjadi akad jual beli. Ketika panjenengan bayar DP 5 juta kan sudah terjadi akad jual beli jasa nggih Pak. Panjenengan sudah bayar 5 juta, panjenengan dapat porsinya. Itu sudah terjadi akad jual beli Pak Bu. Maka konsekuensinya boleh nggak dibatalkan jual belinya? Kalau sudah terjadi akad jual beli, ngaten nggih, apapun jenisnya, panjenengan jual beli di toko, jual beli di warung, jual beli di mana dan sebagainya, ketika akad sudah terjadi, boleh nggak dibatalkan jual belinya? Angsal napa mboten Bu? Boleh nggak jual belinya dibatalkan? Boleh saja dibatalkan kalau memang tidak sesuai dengan perjanjian. Kalau tidak sesuai dengan perjanjian maka boleh dibatalkan. Jenengan tumbas motor misalnya, beli ke dealer. Mas tumbas motor, merek iki tahun iki sekian dan sebagainya, warnanya hitam. Kok kemudian dikirim warna merah? Boleh nggak dibatalkan jual belinya? Boleh saja ketika memang tidak sesuai dengan perjanjian. Tapi kalau kemudian sesuai dengan perjanjian, maka tidak boleh dibatalkan. Maka tidak boleh dibatalkan. Mula panjenengan ketika sudah membeli jasa, katakanlah misalnya umroh gitu ya, udah bayar 5 juta, selama kemudian nanti sesuai, maka tidak boleh dibatalkan. Kalau kemudian tidak sesuai, boleh nggak dibatalkan? Boleh. Misalnya nanti ketika panjenengan umroh, disebutkan di keterangannya itu mendapatkan hotel bintang 4 atau setaraf misalnya ngoten. Apa setaraf?
terus kemudian sampai sana panjenengan dapat hotel bintang 3, boleh nggak dibatalkan? Boleh nggak dibatalkan jual belinya Pak? Boleh saja, kan nanti yang menanggung kerugiannya adalah si penjual itu Pak. Yang menanggung apa? Kerugian adalah si penjual itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan akad di awal. Maka Bapak Ibu sekalian, sama dengan umroh, dengan haji pun juga begitu. Nah, makanya ketika kemudian kita menjalankan haji atau kemudian kita mendaftar haji hari ini atau membayar umroh hari ini pun, jangankan bicara haji, umroh yang mungkin berangkatnya 3 atau 4 bulan berikutnya pun banyak yang dilakukan dengan cara tidak tunai. DP di awal 5 juta, baru nanti di pelunasannya sebulan sebelum berangkat dan lain sebagainya, kan tidak tunai. Tidak tunai Pak Bu. Itu boleh, dalam Islam diperbolehkan. Tadi menurut pendapat mazhab Hambali dan yang difatwakan oleh Majma' Fikih Islami di bawah OKI, termasuk di Indonesia dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Maka Bapak Ibu sekalian, panjenengan yang sudah mendaftar, monggo silahkan sesuai dengan keyakinan panjenengan semuanya, tapi mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk panjenengan yang sudah mendaftar, yang apalagi yang sudah dipanggil nggih Pak, sudah diundang untuk napa manasik ngoten nggih. Mudah-mudahan menjadi penguat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bukan tidak sesuai dengan syariat, tapi nopo mengambil satu pendapat dari mazhab yang lain. Bukan tidak sesuai dengan syariat Pak, bukan tidak sesuai dengan syariat, tetapi mengambil pendapat dari mazhab yang lain. Itu kalau panjenengan bayarnya DP-nya 25 juta itu tunai. Tapi kalau panjenengan misalnya yang pakai dana talangan, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu kalau pakai dana talangan itu akadnya, karena setahu saya akadnya wakalah, tapi wakalah tentu nggak jelas itu. Tapi kalau panjenengan bayarnya apa? Cash 25 juta, maka itu sesuai dengan konsepnya tadi, ijarah mausufi zimmah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diambilkan dari pendapatnya mazhab Hambali, maka itu diperbolehkan. Maka mudah-mudahan panjenengan yang sudah mendaftar dikuatkan hatinya untuk tetap bertahan pada pendaftarannya panjenengan. Yang belum mendaftar, ya barangkali nanti Allah berikan rezeki bisa mendaftar. Apalagi yang sudah mau mendekati masa pemberangkatan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk panjenengan nanti bisa sampai berangkat di Makkah dan nanti selesai untuk melaksanakan ibadah hajinya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi berkaitan dengan pembahasan haji yang kemarin kita lanjutkan pembahasannya, mudah-mudahan menjadi satu catatan tersendiri untuk kita semuanya dan menjadi pemahaman bersama untuk kita bahwa perselisihan yang disampaikan oleh para ulama terkait haji hari ini itu bukan hanya riba dan ghorornya saja, tapi tadi ada akad yang namanya ijarah mausufi zimmah yang itu diperselisihkan oleh para ulama. Ngoten nggih Pak? Maka bagi kita ya sudah, kita mau ngikut pendapat yang mana silahkan, yang penting kita mantap, kita punya dasar ilmunya silahkan. Dan kami lebih cenderung kepada pendapatnya mazhab Hambali yang diadopsi oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa pelaksanaan haji menggunakan akad ijarah mausufi zimmah itu boleh dengan tidak tunai. Yang penting nopo? Disebutkan kriteria-kriterianya di awal, disebutkan klasifikasi, spesifikasinya, panjenengan nanti dapat pelayanan apa, itu sudah jelas di awal, maka itu insya Allah sah. Ngoten Bapak Ibu sekalian, terkait dengan terkait dengan pembahasan haji, insya Allah
mudah-mudahan bisa dipahami nggih Pak Bung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya belum sempat bikinkan slide-nya, materinya, karena kalau pembahasan yang sifatnya fikih seperti ini sebenarnya lebih enak langsung di papan tulis nyatet itu, jadi lebih mudah kita jelaskan gitu. Tapi insya Allah nanti kita tak coba bikinkan materi terkait dengan pembahasan fikih haji tadi, terkait dengan ikhtilafnya para ulama terkait dengan ijarah, akad ijarah mausufil dhimah itu, yang mudah-mudahan panjenengan menjadi lebih kuat dan lebih memahami terkait dengan hal tersebut. Dan namanya ijarah mausufil dhimah, ya, terus jual beli jasa yang ditangguhkan, ya, pembayaran itu ditangguhkan, artinya tidak secara tunai untuk jual beli jasanya. Ngoten nggih Pak Bu, bisa dipahami nggih kira-kira terkait dengan hajinya, insyaallah ya tidak menyalahi kaidah-kaidah syariat. Karena kalau kita menyebutkan ini menyalahi kaidah syariat, nanti kita sama saja dengan menyebutkan bahwa mazhab Hambali menyalahi kaidah syariat, kan gitu. Karena yang diadopsi oleh masyarakat, oleh pemerintah Indonesia adalah mazhabnya Imam Hambali, mazhab Hambali dalam pelaksanaan haji dengan kaidah tadi, prinsip ijarah mausufil dhimahnya itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nanti supaya kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu atau tidak Pak Bu niki terkait dengan haji tadi itu? Mboten nggih Pak, aman nggih? Aman nggih? Mudah-mudahan nanti lebih menguatkan. Baik, nanti supaya sampai jam 8 lebih sedikit, kita bahas beberapa hal. Kita lanjutkan pembahasan tafsir kita di dalam surah Al-Baqarah di ayat awal. Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan nanti bisa buka Al-Quran, buka mushaf di surah Al-Baqarah ayat pertama, di situ tersebutkan kalimat alif lam mim atau bacaan alif lam mim. Dan Allah mengklasifikasikan pertama di dalam Quran itu, setelah surah Al-Fatihah, Allah mengklasifikasikan di situ adalah sikap manusia terhadap Al-Quran. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Sikap manusia terhadap Al-Quran. Sikap niku napa Pak Bu? Sikap itu apa Pak Bu? Sikap niku perilaku. Sikap itu sebenarnya bukan perilaku, ya. Sikap itu respon kita, respon, tanggapan kita, itu namanya sikap. Kita memiliki sikap bahwa kita mendukung Palestina, misalnya ngoten nggih, sikap kita mendukung Palestina. Apakah sikap itu perilaku? Dereng Pak Bu. Tapi sikap itu adalah respon kita, sikap itu adalah tanggapan kita terhadap sesuatu. Itu namanya sikap. Manusia itu punya sikap Pak. Di dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya sikap, tanggapan, respon terhadap sesuatu. Misalnya ngoten, satu waktu panjenengan sekelenggah di masjid misalnya, tiba-tiba ada informasi, apapun informasinya, misalnya ada informasi ketika panjenengan lenggah teng griya misalnya, panjenengan kemudian diinformasikan melalui masjid. Biasanya ada informasi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ada sikap, ada respon yang ditimbulkan dari itu. Biasanya
Nek panjenengan mireng kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun dari masjid niku responnya napa Pak Bung? Sinten sing meninggal kan ngoten nggih. Nah, itulah respon. Itu respon namanya. Sikap itu yaitu tanggapan panjenengan terhadap sesuatu, informasi itu namanya sikap. Sikap itu bisa positif, bisa negatif. Coba nek misalnya ngoten. Jenengan mireng wonten pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus kemudian jenengan napa jenengan tersenyum, jenengan guyu, jenengan bahagia, sesuai napa mboten? Positif napa negatif nek ngoten? Tapi kan panjenengan tertawa. Tapi kan panjenengan bahagia ketika innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hulu kaya nasing mati ya, hulu seneng banget itu. Misalnya gitu kan. Kan panjenengan bahagia enggak? Ketika tertawa bahagia. Bukannya tertawa itu termasuk bahagia kan? Tapi salah napa mboten? Salah. Di mana salahnya? Responnya yang salah. Nah, maka bahagia atau sedih itu juga harus melihat situasi dan waktu. Waktu situasinya harus sesuai. Nek panjenengan mireng innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan kedahe napa? Ya ternyuh, sedih ngoten. Loh, kae si sapa sing sedo kan ngoten nggih. Napa meneh nek misale disebutkan namanya innalillahi wingi bar salat bareng gane kok. Kan ngoten. Itu sikap kita, Pak. Maka manusia itu punya sikap, punya respon, punya tanggapan terhadap informasi, apapun bentuk informasinya. Nah, manusia zaman dulu sampai hari kiamat besok pun juga punya sikap terhadap turunnya Al-Qur'an. Punya sikap terhadap turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sikap manusia itu bagaimana terhadap Al-Qur'an itu. Nah, maka kita nanti insya Allah akan kita bahas sedikit demi sedikit, dan kita awali dari surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima, yang di situ mengklasifikasikan turunnya atau sikap terhadap Al-Qur'an. Allah pertama menyebutkan sikapnya orang yang bertakwa. Sikapnya orang-orang yang bertakwa. Dan itu dicerminkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Allah sebutkan pertama alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya sampai ayat kelima ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan, ngemutaken. Dulu sepertinya pernah saya bahas terkait huruf muqatta'ah. Tasih kemutan apa mboten? Huruf muqatta'ah. Alif lam mim niku kalimat napa sanes? Kata nopo sanes? Kata. Hamim, Yasin, Nun, Alif Lam Ra. Itu kata atau bukan? Ya. Itu adalah kata karena terdiri dari huruf tapi tidak memiliki makna yang jelas. Maka itu disebutnya adalah huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah niku napa? Rangkaian huruf yang digabungkan jadi satu tapi tidak menjadi makna yang jelas. Ya. Rangkaian huruf terdiri dari beberapa huruf. Alif, lam, mim berarti 3 huruf. Kemudian kaf ha ya ain sad, dari berapa huruf?
kaf, ha, ya, ain, shad, ada 5 huruf. Tapi bukan kata yang memiliki makna yang jelas. Maka di dalam ulumul Quran itu disebutkan muqatta'ah sebagai huruf muqatta'ah. Huruf yang terpisah-pisah disambung jadi satu tapi tidak memiliki makna yang jelas. Maknanya apa? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang tahu. Para ulama tafsir mayoritas menyebutkan begitu. Lho nek ngoten berarti mboten genah Gusti Allah niku mboten cerdas ya. Lho justru niku karena cerdasnya Allah begitu, Pak. Karena cerdasnya Allah saged merangkai kata-kata yang tidak jadi kata tapi enak didengar. Cobi jalan jenengan gaweke huruf kalimat saking huruf hijaiyah sing enak didengar. Selain sing pun wonten niku alif lam mim, alif lam ra, ha mim yasin dan seterusnya. Cobi panjenengan damelaken. Karuan saged, Pak. Ngaten kan? Karena itulah salah satu mukjizatnya Quran adalah dari sisi bahasanya. Maka ada huruf namanya huruf muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah. Maosipun yo benten-benten. Oh, alif lam mim atau alif lam ra atau dalam surah Maryam misalnya kaf ha ya ain sad yasin nun dan lain sebagainya. Niku panjenengan kedah mangke nyinaoni pripun le cara maose. Ha mangken napa diwaose yasin yasa misalnya kan bahaya, Pak. Karena wonten ada siswa di satu sekolahan, saya tidak sebutkan sekolahannya, yang dia membaca surah Al-Baqarah harusnya alif lam mim malah dibacanya alama. Itu cah SMA loh, Pak. Mau alif lam mim malah diwaose napa? Alama. Karena nggak pernah ngaji, Pak. Yo geger guru pengujinya itu akhirnya malah mboten sios nguji, guyu tok gitu. Lah alif lam mim diwaose alama kok cah SMA itu loh, Pak. Nah, mula panjenengan mangke kedahe maos napa ngertos cara maose huruf-huruf muqatta'ah niku wau. Nah, Allah sebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan salatnya dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya membayarkan ya atau menginfakkan apa sebagian rezekinya. Nah, kemudian yang ayat keempatnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu Muhammad SAW dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu ya wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhir itu yakin kepada hari akhirnya. Kemudian Allah tutup ayat keterangan tentang orang bertakwa itu dengan ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim. Dados nek panjenengan mendirikan salat, panjenengan kemudian apa? Percaya dengan yang gaib, panjenengan berinfak terhadap harta yang panjenengan dapatkan, kemudian panjenengan beriman kepada apa yang Allah turunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, dan apa yang Allah turunkan kepada kitab-kitab sebelumnya, lalu kemudian beriman kepada hari akhir, maka Allah menyebutkan panjenengan termasuk orang-orang yang diberi petunjuk dan panjenengan termasuk orang-orang yang muflih, beruntung. Maka mula-mula mudah-mudahan kula lan panjenengan sedanten kita bisa menjadi orang yang diberi petunjuk sekaligus orang yang beruntung. Dan insya Allah dengan kita menjadi orang yang beruntung dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang lebih baik dan tentu selamat dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian, panjenengan niki tak paringi ngertos. Sebenarnya cara membaca surah Al-Baqarah itu lebih bagus ya. Meskipun nanti ada pendapat yang lainnya
Ya, karena ini adalah ayat yang sifatnya nyambung. Tapi nek panjenengan waos dari ayat kedua ke ayat ketiga itu nyambung kan? Dzalikal kitabul la raiba fih, berhenti hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu saene ngoten Pak Bu. Saene ngoten. Nek panjenengan pengen mau sing luwih sae kados ngoten. Terus hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu cara membaca yang lebih bagus. Tapi nek panjenengan nafasnya terbatas ya ndak apa-apa, diputus hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Wong kadang-kadang alladzina yu'minuna bil ghaibi tasih dipotong nggih mboten. Nah, dugi pundi biasane? Kalau dipotong itu wa yuqimuna shalah kan? Wa yuqimuna shalah. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Misalnya mboten dugi ya dugi mriku. Nah, kemudian diulangi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu seperti itu. Tapi nek luwih sae malih disambung malih. Terus kawit ayat kekalih, terakhir ayat kedua, ketiga, keempat itu digabung jadi satu. Misalnya ngoten. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladzina yu'minuna bima unzil dan seterusnya. Itu cara yang memang lebih sesuainya seperti itu. Tapi nek dipotong-potong juga tidak apa-apa. Niki naming cara maos. Nek cara maos niku saged benten-benten. Naming balik melih Pak Bu, nek panjenengan mireng wonten imam salat le maose kados ngoten, yo ampun geger. Ngoten nggih? Ampun geger. Lho kok disambung-sambung? Ya ndak apa-apa. Sambung-sambung itu ndak masalah ketika memang satu si sing maos niku ngertos ilmune, ya kan? Kalau yang membaca itu tahu ilmunya, insya Allah nyambungnya mboten salah Pak. Ya, ketika misalnya disambung walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaik, ndak apa-apa. Tapi lebih bagus tenghum yuqinun niku berhenti. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baru disambung ngoten. Dados nyambung ayat itu ya wonten ilmune Pak. Mula wonten istilah al-waqfu wal ibtida di dalam ilmu tajwid. Dados kapan mandege, kapan balenine niku wonten ilmune. Termasuk ketika nyambung ayat setunggal kalih ayat sanese niku ya wonten ilmune Pak. Mula nek panjenengan badhe nyobi mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mula teng mushafe panjenengan biasane kan ngoten, teng akhir kalimat niku wonten teng akhir ayat itu biasanya ada yang tandanya lam alif ngoten nggih. Nek panjenengan pengen nyobi waoso bablasaken nek sing tandane lam alif niku. Niku cara latihane ngoten, Pak. Ngoten nggih. Nek panjenengan maos Quran, kok teng akhir ayate kok di situ ada lam alif, dibablasaken mboten napa-napa. Nek jenengan nafase tasih kuat. Nek nafase mboten kuat, ampun wantun-wantun. Megap-megap malah bahaya. Ngoten nggih, Bapak Ibu sekalian. Tadi bahwa sikap manusia punya sikap terhadap turunnya Quran, dan itu ditunjukkan oleh para nabi dan rasul yang mulia, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran turun, sikapnya napa? Kula nek tanglet kalih panjenengan, ketika Al-Quran diajarkan kepada panjenengan, sikapnya panjenengan napa? Sikapnya napa, Pak?
Allah menyampaikan dalam Quran bahwa Quran itu adalah burhanum mir rabbikum, pelajaran saking Allah Subhanahu wa taala. Nek cara jenengan dados guru, jenengan mulang murid. Misalnya kan jenengan sing namine guru mesti wonten muridé kan ngoten nggih. Jenengan gadai murid, jenengan mulang, tapi murid sing jenengan wulang niku ketika ujian misalnya napa misale hari-hari niku mboten nderekaken sing jenengan ajaraken. Getun mboten? Getun. Lah iki murid piye to? Tak wulang kok malah kanune sing liya-liyane kan ngoten. Allah mengajarkan Quran kepada kita semua dan bahkan menyebutkan Quran itu adalah burhanum mir rabbikum. Burhan niku maknanya bisa tanda-tanda, burhan niku maknane sakit kebesaran, burhan niku maknane sakit napa? Pelajaran, nggih. Burhan itu bisa makna pelajaran dari Allah. Nah, Quran itu pelajaran dari Allah. Pertanyaan niku kula kali panjenengan, ketika panjenengan diajari isine Quran, maka sikape panjenengan apa? Sami'na wa ata'na. Estu. Ketika kemudian Quran mengajarkan riba niku haram, sami'na wa ata'na. Nggih. Insyaallah semampunya. Maka Allah pun juga tidak memberatkan begitu berat. Oh, riba itu haram ngeten. Nggih. Kalaupun kemudian kita sudah terjerumus pada riba, maka kemudian apa? Bisa dialihkan dengan cara yang lain. Artinya apa? Artinya kemudian ketika kita sudah masuk terjerumus pada riba, ya kalau bisa selesaikan perkara ribanya bagus, kalau belum ya sudah, itu mau bagaimana lagi. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah setiap syariat yang Allah ajarkan kepada kita dalam Quran dan sunnah-sunnah nabinya yang mulia, insya Allah akan mengandung kebaikan dan pasti ada solusinya. Maka sikap kita apa terhadap Quran itu? Pertanyaan yang perlu kita renungkan dalam diri kita. Barangkali hari-hari ini sebelumnya apa sikap kita dengan pelajaran Quran itu, Pak? Ketika kita diajari tentang isinya Quran, apa sikap kita? Sikap niku penting, Pak. Dan Allah menilai sikap kita itu. Allah menilai sikap kita itu, Pak. Ketika kemudian panjenengan diajari Quran oleh siapapun itu, lalu kemudian sikap kita apa? Apakah sikap kita kemudian sami'na wa ta'na dengan isi Qurannya, atau kemudian kita sesuatu yang lainnya? Positifkah atau negatif? Mula Bapak Ibu sekalian, marilah kita jadi orang yang bertakwa sehingga kemudian sikap kita terhadap Quran selalu positif, selalu baik, dan dengan dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kita berusaha saged-sagete, semampu kita, sekuat-kuat kita untuk mengamalkan apa yang Allah ajarkan di dalam Quran dan kita meninggalkan apa yang Allah larangkan di dalam Quran nabinya, Quran yang mulia, serta apa yang kemudian diajarkan oleh Nabi yang mulia dalam hadis-hadis sahihnya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah menilai sikap kita menjadi sikap yang baik, kita menunjukkan sikap yang baik terhadap Quran, Allah menilai dan membalasnya dengan yang lebih baik, dan insya Allah itu menjadi timbangan pahala yang berat di sisi Allah untuk kita di akhirat nanti, insya Allah. Mungkin sekap semanten pembahasan kita hari ini tadi, hutang saya pembahasan kemarin terkait dengan haji, terkait dengan akad dalam haji. Ya, prinsipnya apa? Menggunakan akad ijarah mausuf fi zimmah. Insyaallah nanti kita bikinkan napa materi slide-nya sehingga nanti panjenengan saged maos dan dalil-dalilnya kenapa ijarah mausuf fi zimmah itu boleh dengan apa? Tidak tunai, dan itu yang digunakan oleh mazhab Hambali. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada dasar dalil yang digunakan. Mula panjenengan atau siapapun kita tidak perlu langsung gegabah merespon bahwa yang dilakukan pemerintah itu tidak sesuai dan lain sebagainya, mboten. Ya, insya Allah ada dasar dalilnya dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Nanti barangkali ada diskusi, ada kesempatan diskusi, monggo. Kalau tidak, nggih, kami tutup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barangkali sedikit ini ada satu pertanyaan, barangkali satu saja, ini waktunya sudah siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama, Ustadz mohon pencerahannya mengenai yang tadi dibahas yang berkaitan dengan awal surah Baqarah. Kalau yang saya tangkap, mohon maaf, mohon diluruskan. Kalau yang saya tangkap atau yang apa yang saya rasakan, maksudnya dalam perasaan saya ketika membaca Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi, itu yang saya pahami bahwa yang Allah ajarkan melalui Al-Quran itu sikap hati yang pertama itu adalah la raiba fihi. Kita yang pertama itu kita hilangkan keraguan dalam hati kita yang membaca bahwa apa yang Allah turunkan, apa yang Allah firmankan, ketika seseorang harus beriman kepada yang gaib, ketika seseorang harus melaksanakan ibadah puasa, infak dan lain sebagainya, yang pertama sikap hati kita itu la raiba fihi dulu. Kita harus menghilangkan keraguan-raguan dulu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Menurut apa yang saya mohon maaf Ustadz, mohon diluruskan, menurut apa yang saya baca atau yang saya bisa pahami dari ayat surat Al-Baqarah dari ayat 1 dan hingga ayat ke-5. Yang terutama itu adalah sikap hati kita adalah la raiba fihi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai riba, insya Allah di Indonesia itu yang namanya riba itu tidak akan pernah hilang. Salah satu yang namanya bank itu harus ada bunga, Ustadz. Kalau tidak ada bunga, maka yang diuntungkan adalah konglomerat pengusaha-pengusaha besar yang justru kita tahu sendiri bahwa untuk meminjam bank di bank itu kan harus ada sertifikat, harus ada jaminan, dan yang punya itu adalah orang-orang yang sudah punya modal. Kalau orang-orang kecil misalnya, mohon maaf, tidak punya sertifikat, tidak punya jaminan, insya Allah ragu-ragu untuk meminjam, soalnya persyaratannya ribet. Dan ketika bank itu bunganya dihilangkan, maka yang akan diuntungkan adalah pengusaha-pengusaha besar. Itu menurut apa yang bisa saya pahami. Mohon pencerahannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait dengan sikap. Oke, tidak salah, Pak. Karena memang ayatnya demikian juga menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Atau kemudian cara baca yang kedua, dzalikal kitabul la raib, tidak ada keraguan, fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada salah dengan pemaknaan tadi itu yang jenengan sampaikan, bahwa sikap pertama manusia adalah menghilangkan keraguan. Betul, menghilangkan keraguan terhadap ayat Al-Quran itu sendiri, dan itu tidak salah dengan pemaknaan seperti itu, tidak salah dengan pemaknaan yang demikian. Hanya kemudian kalau kita berbicara tentang tafsir Al-Quran yang kemudian disampaikan oleh para ulama, ya, banyak sekali disebutkan bahwa la dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu sifatnya adalah dia menyatu, jadi rasa ragu itu hilang bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak dipisahkan lagi. Maka orang-orang yang bertakwa itu tidak mungkin kemudian ada ragu gitu. Maka sikap itu sudah seharusnya hilang bagi orang yang bertakwa, otomatis gitu. Ketika ragu itu hilang, kemudian apa? Muncullah beriman, yakin dengan yang gaib, yakin dengan yang mendirikan sholat dan seterusnya itu. Sehingga tidak salah dengan pemaknaan itu, dan pun juga tidak salah ketika kemudian dimaknakan dengan makna yang lainnya. Sama-sama secara makna itu tidak ada salahnya, benar semua. Kemudian yang kedua terkait, nah ini menarik sebenarnya pembahasan terkait dengan bunga bank gitu ya. Memang dalam Al-Quran maupun dalam banyak hadis itu disebutkan
Kalau hadis Nabi itu bahkan menyebutkan lebih spesifik lagi, di akhir zaman itu kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya riba, meskipun hanya terkena cipratan debunya saja. Itu sudah diprediksikan Nabi sejak jauh-jauh hari, Pak Bu. Jadi Nabi itu sudah dawuh, Nabi itu sudah ngendika demikian, bahwa akhir zaman, kan kita akhir zaman nih, umat akhir zaman kan, kita itu nggak bisa terhindar dari riba meskipun hanya sedikit sekali. Kalaupun kita nggak makan riba, kita nggak jadi saksinya riba, kita nggak jadi pelakunya riba, itu minimal kita kecipratan debunya riba itu. Itu demikian adanya, Pak Bu. Hadisnya begitu, betul. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dengan demikian kemudian ada kesimpulan ya sudah berarti kita riba saja? Apakah seperti itu? Maka di dalam memahami nas hadis Nabi SAW, tentu hadis ini juga kemudian macam-macam, Mbak. Penilaian para ulama itu macam-macam. Ada yang menilainya hadisnya sahih, ada yang kemudian menilai hadisnya ini tidak sahih. Kalaupun kemudian hadisnya sahih, maknanya bagaimana? Maknanya juga ada penjelasannya. Artinya tidak kemudian hadisnya sahih, maknanya kemudian berarti kita nggak bisa terhindar dari riba, ya sudah kita riba saja. Nah, itu kesimpulan yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Maka ulama pun menyebutkan kalau hadisnya sahih, hadis Nabi itu bahwa umat akhir zaman itu tidak bisa lepas dari riba meskipun sedikit saja. Ya, sedikit saja. Nah, sekarang gimana, Pak? Kita misalnya menabung di bank konvensional misalnya, kita dapat prosentase bagi hasil, istilahnya bagi hasil, tapi kan dari akad hutang piutang yang di produk-produk di bank konvensional itu akad hutang piutang. Akhirnya yang terjadi bukan bagi hasil, bagi riba, iya. Ya kan? Kita dapat di situ kan, tapi kita nggak minta. Tapi kita dapat bagiannya itu. Sulit sekali. Tapi para ulama menjelaskan bahwa ini sebagai tanbih, peringatan untuk kita. Ya minimal kalau kita nggak bisa lepas banget dari riba, minimal sedikit banget yang kita dapatkan dari riba itu. Meskipun tadi misalnya kalau nggak ada tidak ada bunga misalnya, kan bisa saja nggak pakai bunga, Pak. Pakainya apa? Margin, keuntungan. Akadnya yang penting jangan hutang piutang. Mau pakai bunga, istilah bunga nggak apa-apa, yang penting akadnya jangan hutang piutang. Yang menjadi tidak halal bunganya itu karena akadnya adalah hutang piutang, gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti akadnya selain dari akad hutang piutang ada bunganya, boleh saja, nggak apa-apa. Dalam artian bunga itu ada kelebihan pembayaran, nggak masalah gitu loh. Tapi yang penting akadnya jangan hutang piutang. Jangan apa-apa datang ke bank, tahu-tahu saya butuh 100 juta. Nah, udah pokoknya dipinjemi uang 100 juta. Nanti bunganya berapa persen? 0,5% misalnya kan. Kalau misalnya akadnya ganti bukan hutang piutang, akadnya bisa jual beli, akadnya bisa sewa menyewa, akadnya bisa penyertaan modal, musyarakah mudharabah misalnya, maka tidak masalah, Pak. Jadi yang jadi masalah itu bukan pengembaliannya saja, tetapi akad di awalnya itu apa? Ngoten nggih, Pak. Jadi sebenarnya yang jadi problem itu di situ, Pak. Ya, pengembaliannya dilebihkan nggak apa-apa, tapi akadnya apa dulu gitu. Prinsipnya kalau akadnya hutang piutang, seberapapun itu ada pengembalian yang lebih dan itu diakadkan di awal, maka itu prinsipnya adalah riba. Tapi kalau akadnya bukan hutang piutang, akad jual beli, sewa menyewa, atau kemudian akadnya penyertaan modal, maka itu tidak termasuk riba meskipun ada pengembalian yang lebih. Nah, terus gimana kalau nanti tidak ada pengembaliannya tidak lebih menguntungkan yang lainnya? Ya dirubah saja, akadnya jangan jadi hutang piutang. Cuman kalau di bank konvensional susah, Pak, akadnya tidak hutang piutang itu susah. Akadnya jual beli itu susah.
Setahu saya akadnya sulit kalau di bank konvensional atau lembaga keuangan konvensional, akadnya selain hutang piutang itu sulit. Sulit. Mesti akadnya hanya pinjam meminjam. Tapi kalau di lembaga keuangan syariah ada akad jual beli, ada akad penyertaan modal, ada akad sewa menyewa dan lain sebagainya. Ngoten Pak. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit terkait dengan tadi riba itu. Dan pada prinsipnya sekali lagi, meskipun kemudian sulit di zaman kita sekarang untuk terhindar dari riba, minimal kita adalah orang yang termasuk meminimalisir seminimal-minimalnya riba dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Barangkali itu Bapak Ibu semua, waktunya sudah menunjukkan hampir 8.30, sudah cukup siang. Mari kita akhiri saja bersama kajian hari ini, bersama membaca hamdalah dan kafaratul majlis saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.